Selama ini memilih diam di tengah badai rumor yang menerpa keluarganya, Bertrand Peito akhirnya menumpahkan segala isi hatinya. Remaja yang akrab disapa Onyo ini secara mengejutkan membongkar tabir gelap yang selama ini tersimpan rapat dari publik. Bukan sekadar gosip biasa, pengakuan Onyo kali ini benar-benar menyayat hati. Secara belak-belakan, ia menguak adanya tekanan mental hingga intimidasi fisik yang dialaminya di balik layar. Mulai dari kemunculan sosok tante penghasut yang berniat menggulingkan karir sang ayah, provokasi kejam mengenai isu sensitif, hingga pengakuan traumatis tentang insiden fisik yang pernah bersarang di pipinya. Lebih jauh lagi, Onyo mengisyaratkan adanya ancaman hukum dan bagaimana niat tulus Ruben Onsu dipelintir demi sebuah skenario jahat. Seperti apa kebenaran pahit yang akhirnya terungkap ke permukaan? Inilah 5 fakta mengejutkan yang dibongkar Bertrand Peito soal tante penghasut hingga insiden Di tengah badai yang terus menghantam keluarganya, Bertrand Peito atau yang akrab disapa Onyo secara mengejutkan meluapkan amarah dan rasa sakitnya yang mendalam melalui sebuah unggahan yang mengguncang jagat maya. Tanpa tedeng aling-aling, Onyo membongkar niat busuk dari sosok yang ia sebut sebagai tante. Sebuah pesan menohok ia layangkan, "Tante stop dendam dengan ayah, stop ajakin orang untuk benci ayah, stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia." Onyo menguak tabir gelap tentang bagaimana sang tante diduga menggunakan tangan orang lain untuk menghancurkan karier dan mematikan rejeki Ruben Onsu selama hampir 2 tahun terakhir. "Kalian selalu mengerahkan pendukung kalian untuk membenci ayah," katain ayah. "Tante itu ayah kami, dia tidak membalas kalian saat itu ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk mematikan rejeki ayah dan ayah hanya diam." Lewat untayan kalimat yang penuh luka, Onyo menegaskan bahwa segala doktrin, hinaan dan rencana jahat ini sudah dirancang sejak lama demi meruntuhkan sang ayah. Namun di balik semua kejahatan itu, Ruben Onsu memilih untuk tetap diam dan tidak melawan. "Kejahatan kalian untuk mendoktrin semua yang di sekitar, semua tujuan hidup kalian di sana hanya untuk menghancurkan ayah, tapi ayah tidak melawan." Bukan lagi sekadar perang kata-kata, Onyo secara mengejutkan mengungkap adanya tindakan kekerasan fisik yang pernah ia alami. Dengan berani, ia menantang sosok yang dipanggilnya tante untuk jujur ke publik. "Ayah tidak pernah Onyo. Tante, coba jelaskan kenapa tante Onyo?" Lewat kalimat menohok itu, Onyo menegaskan bahwa Ruben Onsu yang selama ini dituduh buruk justru tidak pernah bermain tangan kepadanya. Sebaliknya, sang tantelah yang dituding menjadi dalang kehancuran keluarga mereka demi sebuah keserakahan. Onyo juga mengisyaratkan bahwa senjata andalan pihak tersebut adalah terus menjatuhkan sang ayah, sembari menyembunyikan kebusukan lain yang jauh lebih memalukan. "Please jujur ayolah tante yang sudah buat kami hancur. Dan sekarang aku tidak takut untuk manusia serakah. Onyo gak pernah begini. Tapi senjata andalan tante adalah menjatuhkan ayah. Seperti bangga dan sepertinya tante lupa ada kebusukan yang lebih memalukan. Sudah berapa banyak korban yang kalian hasut untuk membenci ayah? Nanti kita lanjutkan lagi kalau kalian berulah terus." Tidak lagi sekadar konflik internal biasa, kini aroma intimidasi dan ancaman hukum mulai terendus ke permukaan setelah Bertrand Peito kembali membuka suara. Lewat sebuah pesan singkat yang penuh tanda tanya, remaja yang akrab disapa Onyo ini menantang balik sosok yang mengusik ketenangannya. Dengan kalimat menohok, Onyo menulis, "Untuk tante jangan sok jagoan, kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Kalau sampai ayah lapor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kalian akan lakukan apa?" Pertanyaan tajam ini seolah mengonfirmasi adanya kepanikan di pihak lawan. Diduga kuat, ada sebuah skenario intimidasi dan ancaman terselubung yang sengaja dilayangkan agar Ruben Onsu mengurungkan niatnya membawa kasus kekerasan atau eksploitasi ini ke ranah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Siapa sebenarnya sosok kuat di balik telepon misterius itu? Dan ancaman mengerikan apa yang sedang mereka persiapkan untuk membungkam kebenaran? Kali ini, isu yang dibongkar bukan lagi sekadar konflik materi atau popularitas, melainkan sebuah doktrin kejam yang menyerang ranah keyakinan dan kedamaian masa kecil mereka. Lewat tulisan terbarunya, remaja yang akrab disapa Onyo ini meluapkan rasa kecewanya yang mendalam atas kebohongan dan provokasi yang sengaja ditanamkan oleh pihak di masa lalunya. Onyo dengan tegas menulis, "Jangan minta kami untuk stres mendengar ayah pindah keyakinan. Harusnya kami diajarin tentang toleransi, terutama adik-adik." Onyo membeberkan fakta memilukan tentang bagaimana adik-adiknya, termasuk Cici, diduga telah berhasil dipengaruhi untuk membenci sang ayah melalui pengertian yang buruk tentang keyakinan baru yang dianut Ruben Onsu. "Gak suka dibohongin tapi you yang ajarin bohong anak-anak you. Kasihan adik-adik mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik, terutama Cici. Masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk benci ayahnya dan saya." Namun, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Onyo menegaskan bahwa setelah ia tinggal dan hidup bersama Ruben, semua cerita seram yang dibisikkan di telinganya selama ini terbukti berbanding terbalik dengan kenyataan. "Yang kami terima keyakinan ayah yang baru tidak baik pengertiannya, tapi setelah aku tinggal sama ayah, semua berbanding terbalik dengan apa yang dia ucapkan di telinga kami." Tak tahan melihat niat suci sang ayah terus-menerus disalahartikan dan dipelintir, Betran Peto akhirnya kembali memasang badan. Lewat pernyataan terbarunya yang menohok, remaja yang akrab disapa Onyo ini membongkar bagaimana sebuah permintaan sederhana dari Ruben Onsu sengaja diputarbalikan oleh pihak tertentu. Dengan nada geram, Onyo menegaskan, "Fokus ya, yang diminta ayah itu bertemu sama Thalia dan Tania tanpa pendamping. Biarkan hanya ayah dan anak-anaknya dulu, kok susah banget ya?" Onyo menyindir keras taktik pengalihan isu dan upaya tak henti-henti dari pihak lawan yang terus mencari-cari kesalahan Ruben Onsu hanya demi membela kepentingan sepihak. Bagi Onyo, ini bukan lagi soal ego, melainkan hak seorang ayah untuk mencurahkan kasih sayang murni kepada darah dagingnya tanpa ada sekat pembatas. Mengapa ruang untuk sebuah pelukan hangat seorang ayah dan anak harus dipersulit? Siapa sebenarnya yang ketakutan jika pertemuan tulus itu terjadi tanpa pendamping? Kalau aku lebih ke semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu, dipentingin buat ayah. Kangen banget lah, orang adikku sendiri, jadi kangen banget. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.